Halo, nama saya Muhammad Lutfi Aprial. Saya dari Universitas Pasundan Bandung. Jurusan dari Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pemerintahan daerah. Dan presentasi ini dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Mata kuliah ini yang pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Andre dan bersama Profesor Dr. Haji Saleh. Sistem informasi pemerintahan daerah yaitu sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Sistem informasi ini digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Biasanya sistem informasi pemerintahan daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah secara nasional. Yang selanjutnya ada ruang lingkup dari sistem informasi pemerintahan daerah. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah informasi pembangunan daerah, yang kedua informasi keuangan daerah, dan yang terakhir ada informasi pemerintahan daerah lainnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang poin pertama yaitu ada informasi pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah ini memuat ada 3 poin. Yang poin pertama ada data perencanaan pembangunan daerah, yang kedua ada analisis dan profil pembangunan daerah, dan yang terakhir ada informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua, yaitu ada informasi keuangan daerah. Di informasi keuangan daerah ini terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu ada informasi perencanaan anggaran daerah, dan yang kedua informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Lalu yang ketiga informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Yang keempat ada informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Yang kelima ada informasi barang milik daerah. Lalu yang terakhir ada informasi keuangan daerah lainnya. Selanjutnya ini adalah poin ketiga, yang dimana ini adalah poin terakhir. Di poin ketiga ini yaitu ada informasi pemerintahan daerah lainnya. Di dalam informasi pemerintahan daerah lainnya ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu ada informasi LPPD, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu di poin kedua ada informasi EPPD, yaitu ada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir ada informasi dari Perda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan pengelolaan e-database SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ini di sini menurut Permendagri nomor 70 tahun 2019 pasal 9. Yang pertama ada perencanaan data, lalu yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada pengisian data, dan yang keempat ada pemeriksaan data, lalu yang terakhir ada evaluasi data. Oke, sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Dari mulai perencanaan data. Perencanaan data ini dilakukan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bapeda. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data. Lalu yang ketiga pengisian data. Pengisian data ini dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data dan Bapeda. Lalu yang keempat ada dari pemeriksaan data, yaitu dilaksanakan oleh wali data bersama dengan Bapeda dan BPS. Dan lalu yang terakhir evaluasi data, yaitu dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bapeda bersama wali data dan BPS. Produsen data di sini yaitu merupakan perangkat daerah. Kalau wali data yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan statistik bersama dengan BPS. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, ini tuh ada 5 ya sebenarnya dari jabatannya. Yang pertama ada dari jabatannya penanggung jawab,
Yang ini pejabatnya itu sekretaris daerah kabupaten biasanya. Lalu tugasnya itu mengambil kebijakan, keputusan, dan pembinaan dalam penerapan SIPD. Lalu yang kedua ada di jabatan ketua koordinator. Ini tuh pejabatnya biasanya kepala Bapeda atau di kabupaten. Tugasnya ini administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. Lalu ada yang ketiga yaitu wakil ketua atau wali data. Pejabatnya ini biasanya kepala perangkat daerah yang membidangi urusan statistik. Nah, ini tugasnya itu untuk mengkoordinasikan pengumpulan data dan untuk memvalidasi data. Lalu ada yang keempat yaitu sekretaris. Pejabatnya ini biasanya pejabat administrator pada Bapeda Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data. Nah, ini tugasnya ini mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD. Lalu ada yang terakhir, yang kelima, yaitu ada anggota. Nah, ini pejabatnya ini biasanya seluruh kepala perangkat daerah kabupaten. Nah, ini di sini tugasnya itu mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan peringkat daerah. Nah, pengelolaan SIPD ini yang jabatan-jabatan tadi itu biasanya ditetapkan dengan keputusan bupati. Selain itu juga ditetapkan setiap tahunnya, paling lambat pada minggu Desember. Yang selanjutnya ada di upaya yang perlu dilakukan. Nah, itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada perangkat daerah bersama wali data dan Bapeda perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan data perencanaan pembangunan. Lalu ada poin kedua, yaitu ada perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas data dengan melakukan standarisasi metadata sesuai kewenangannya. Lalu yang ketiga ini ada perangkat daerah kabupaten harus segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan urusan kewenangan terkait pengelolaan e-database SIPD. Poin selanjutnya, poin keempat, yaitu ada perlu dukungan data dari stakeholder terkait seperti instansi vertikal, ada BUMN dan BUMD, lalu swasta yang tergabung dalam forum data. Lalu poin selanjutnya yaitu ada poin kelima. Poin kelima ini perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait keberlanjutan forum data dalam hal mendukung satu data Indonesia di tingkat kabupaten. Selanjutnya, dalam SIPD ini terdapat kebutuhan data. Nah, kebutuhan data ini saya akan munculkan di sini nih. Nah, ini jumlahnya ada 21 ya. Nah, saya akan membacakannya. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada laju inflasi, yang ketiga ada PDB atau PDRB per kapita, lalu yang keempat ada indeks Gini, yang kelima ada indeks Williamson, lalu yang keenam ada tingkat kemiskinan, lalu yang ketujuh ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, indeks pembangunan manusia ini mencangkup usia harapan hidup, ada harapan lama sekolah atau bisa disingkat dengan HLS, rata-rata lama sekolah atau bisa disingkat dengan RLS. Selanjutnya ada pengeluaran dari per kapita. Poin ke-8 yaitu ada indeks pembangunan gender atau IPG. Nomor 9 ada indeks pemberdayaan gender atau IDG. Lalu yang ke-10 ada tingkat pengangguran terbuka yang bisa disebut dengan TPT. Lalu yang 11 ada indeks reformasi birokrasi. Itu mencangkup ada nilai SAKIP, indeks persepsi anti korupsi, ada nilai PMPRB, lalu ada indeks kepuasan masyarakat, lalu ada indeks pelayanan publik, ada indeks profesionalitas ASN, dan ada nilai SPBE. Nah, lalu poin yang ke-12 ada presentase pertumbuhan penduduk, yang ke-13 ada presentasi pertumbuhan nilai investasi, yang ke-14 ada presentasi pertumbuhan nilai realisasi hasil objek wisata, lalu ada yang ke-15 ada indeks risiko bencana, yang ke-16 ada presentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial, yang ke-17 ada indeks kualitas lingkungan hidup atau bisa disebut dengan IKLH. Nah, IKLH ini mencangkup ada 3 komponen, yaitu ada indeks kualitas air, ada indeks kualitas udara, ada indeks tutupan lahan. Lalu yang ke-18 ada indeks pembangunan pemuda, yang
ke-19 ada skor PPH, yang ke-20 ada indeks desa membangun, dan yang terakhir ada indeks infrastruktur. Nah, indeks infrastruktur ini mencangkup ada 5 nih poinnya nih. Ada presentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah, ada presentase ketersediaan air baku, lalu ada rasio pemanfaatan tata ruang, lalu ada indeks akses transportasi, dan yang terakhir presentase RT yang dapat mengakses layanan dasar. Aduh, tiba-tiba ganti latar nih. Dari tadi kan saya udah ngomong sendiri ya, gimana kalau kita undang aja salah satu narasumber ya yang bisa disebut Mas Kevin. Ini dia, Mas Kevin. Nah, Halo. Ya, Halo, Mas. Mas Kevin ini di sini menjadi narasumber saya ya, pemirsa. Gimana? Gimana nih kalau menurut Mas Kevin kita bahas apa hari ini? Ya mungkin kita bisa bahas sesuatu ya. Di Oke. sini kita akan bahas pemerintahan Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan solusi digital untuk modernisasi birokrasi dan layanan masyarakat. Oke. Nah, Mas Kevin, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang bisa disebut dengan TI. Ya. Nah, yaitu solusi digital dalam menjalankan birokrasi pemerintahan atau bisa disingkat dengan SPBE. Ya. Nah, dan memberikan layanan publik. Nah, kalau itu tuh kira-kira benar adanya atau gimana, Mas Kevin? Menurut Mas Kevin gimana? Jadi gini, pada saat new normal, Oke. solusi digital ini emang kepake banget untuk jadi inovasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke. Dengan membantu memutuskan rantai penyebaran virus dan memudahkan layanan kepada masyarakat juga tanpa harus bertatap muka dan menghindari kerumunan. Oh, jadi solusi digital ini lumayan membantu untuk pemusnahan, istilahnya pemusnahan virus COVID ya, mungkin di Indonesia ya. Kurang lebih begitu, soalnya lagi pandemi gini banyak peraturan-peraturan sana sini untuk menjadi ketat. Oke. Nah, selain itu juga Mas Lutfi, pada Top Digital Award Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Oke. mengatakan pihaknya telah menghadirkan sejumlah aplikasi sebagai upaya modernisasi birokrasi dan meningkatkan layanan publik. Iya, saya juga mendengar tuh, sempat ada di kuping saya tuh mendengar kabar-kabarnya itu. Setahu saya sih pada tahun 2019 dan 2020 ini terjadi peningkatan yang signifikan ya dalam si aplikasi ini, betul. ya kan? Nah, setahu saya itu di tahun 2019 ini aplikasi yang terdata sebanyak 114 aplikasi yang terdiri dari 59 kabupaten, 21 provinsi, dan 34 pusat. Ya, memang cukup banyak. Banyak. Dan di tahun 2020 ini terdapat 114 aplikasi yang terdiri dari 94 kabupaten, 7 provinsi, dan 105 pusat. Sorry Mas Kevin ya. Belibet ngomongnya ya, tenang. Saya tegang ini soalnya. Di rumah orang soalnya. Iya. Jadi intinya dari 2019 dengan 2020 ini lumayan ada kemajuan ya, cuman Ya, yang berkurangnya itu di provinsi. Di tahun 2020 menjadi 7 provinsi. Sedangkan di tahun 2019 itu ada 21 provinsi, benar ya Mas Kevin ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Mas, selain itu juga Oke. Kepala Diskominfo itu menjelaskan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bisa juga disebut SPB itu. Oh iya. Dilakukanlah penilaian oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019 yang lalu. Adapun juga hasilnya nilai indeks SPBE Kabupaten Bandung itu dengan skor 2.85 yang bisa dibilang terhitung baik. Oh, Untuk itu nilai seperti itu. lumayan sungguh baik ya berarti Iya. dengan skor seperti itu. Oke. Terus juga ada penilaian evaluasi implementasi master plan dan Quick Win Smart City tahap 2 tahun 2019 dalam rangka program gerakan menuju 100 Smart City yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang hasilnya Kabupaten Bandung Oke. memperoleh rata-rata skor 3.20. Wah. Jadi ada tingkatan gitu untuk improvementnya, Mas. Iya, lumayan juga ya berarti Ya, Mas lumayan Kevin ya. banyak, Mas. Lumayan banyak ya. Tunggu. Berarti aplikasi-aplikasi ini tuh dari pemerintah Kabupaten Bandung tuh
mendapat sebuah peningkatan ya dari setiap aplikasinya itu yang telah dijalankannya selama ini berarti ya Mas Kevin? Ya, betul sekali. Oke. Bahkan peningkatan ini berhasil untuk bisa merubah program-program sebelumnya menjadi lebih baik lagi, Mas. Oh, jadi program-programnya yang sebelumnya kurang baik mungkin ya, terus di-upgrade lah istilahnya menjadi kayak update software kah, Oke. atau update aplikasi dengan interface yang lebih baik, bisa menjadi mumpuni sih, Mas. jadi Untuk lebih diaksesnya. memudahkan bagi masyarakat Ya, untuk diaksesnya. untuk pengguna lebih enak dilihat, enak dipakai. Oh, Jadi oke, seperti itu, oke. Mas, kurang lebih. Jadi lebih gampang lah ya. Seperti itu. Nah, Mas, Diskominfo juga mendapat penghargaan sebagai daerah dengan domain .go.id terbanyak pada acara Gerakan 100 Smart City pada tahun 2019. Oh, oke. Untuk solusi digital nih Mas Kevin, untuk Open SID, Sistem Informasi Desa, itu Mas Kevin tahu nggak sih gimana tuh? Nah, kalau untuk itu, aplikasi ini bisa diperoleh secara gratis Oke. dan mendukung keterbukaan informasi publik bagi masyarakat desa. Jadi gampang, gimana ya Mas? Memudahkan masyarakat mau yang di desa ataupun di kota bisa mengunduhnya secara gratis. Untuk si informasi publik ini berarti Iya. ya. Oke. Nah, selain manfaat yang tadi Mas Kevin omongin itu ada manfaat apa lagi sih Mas Kevin? Ya, kalau untuk manfaatnya ada banyak ya Mas. Selain keterbukaan informasi terhadap masyarakat, SID itu menjadi acuan bagi pemerintah Oke. dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudahan administrasi desa untuk masyarakat, Oke. data dapat dikelola oleh desa secara mandiri. Oke. Berarti cukup banyak juga ya berarti manfaatnya Ya, bagi cukup banyak masyarakat untuk desa masyarakat terutama yang ya. bisa didapatkan. Oke. Nah, Mas Kevin, selain SID juga terdapat ISKM yang bisa disebut itu survei kepuasan masyarakat. Oh iya. Kalau itu gimana nih? Tahu Nah, nggak? SKM elektronik sendiri itu Oke. dibuat untuk memudahkan perangkat daerah dalam melakukan survei kepuasan masyarakat di unit pelayanannya Oke. yang dapat dijadikan bahan laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Kemenpan RB. Ya seperti itu. Oh iya, saya juga sempet nih dengar pada tahun 2020 kalau nggak salah, aplikasi ISKM ini dikembangkan berbasis Android. Jadi makin mudah untuk dilakukan oleh responden itu sendiri. Tidak perlu antri di depan komputer dan jawaban hasil surveinya juga dapat langsung diperoleh oleh pemerintah, bukan begitu? Oh iya. Selain itu juga ada Sasikap Evo Oke. yang bisa disebut Sabilelungan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Bandung. Nah, Mas Lutfi tahu nggak nih? tahu dong. Sasikap Evo ini itu tuh untuk dikhususkan untuk pegawai yang akan menyusun SKP dan dokumen terkait lainnya secara tertib ya. Dan seragam termasuk proses validasi oleh atasan, penyusunan SKP tahunan, laporan kinerja bulanan serta agenda aktivitas harian biasanya itu. Oh, iya. Nah, selanjutnya penilaian kinerja yang tertestimasi menjadi dasar yang kuat dan objektif dalam menentukan perhitungan tunjangan pegawai yang berbasis kinerja, Mas Kevin. Ya, betul sekali Mas. Nah, Untuk itu. seperti itu. Nah, selanjutnya Pemkab Bandung menyediakan solusi digital pada era new normal ini Mas. Oke. Aplikasinya ada 4. Apa aja tuh? Ada e-learning di Kabupaten Bandung, Oh iya. video conference online meeting Zoom, Oke. Sawarna yang bisa disebut Sabilulungan melawan Corona, Oke. dan juga itu namanya. Iya. Dan Sabilulungan Pasar Tani yang bisa Ah. disebut Sabi Tani. Wah, itu saya tahu semua tuh kebetulan. Tahu? Ya, tahu nih. Kalau dari e-learning Disdik ini biasanya dari Kabupaten Bandung ini melakukan pembelajaran online untuk siswa-siswa untuk supaya belajar di rumah. Jadi Iya, aplikasi betul. e-learning ini untuk siswa-siswa biasanya. Jadi untuk belajar di rumah. Untuk video conference online meeting Zoom ini biasanya itu adalah fitur meeting secara online. Iya. Jadi misalnya kalau ada dinas-dinas yang berkepentingan kan nggak bisa bertemu dengan tatap muka, Jadi jadi harus online ya. kan, ya. Dan itu menggunakan tadi video conference online meeting Zoom. Nah selanjutnya ada Sawarna, Sabilulungan melawan Corona. Iya. Unik banget ya Mas. Iya, aplikasi ini tuh memang situs online untuk mengetahui informasi terkini nih mengenai sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung terutama ya. Nah, selanjutnya ada Sabilulungan Pasar Tani.
atau bisa disebut juga dengan Sabitani. Nah, Sabitani ini diluncurkan pada Juni 2020. Aplikasi ini membantu para petani di Kabupaten Bandung nih Mas Kevin untuk melakukan penjualan hasil produksi pertaniannya ini dan bekerja sama dengan badan usaha milik desa atau bisa disebut dengan BUMDes. Gitu. BUMDes. BUMDes Iya, iya, BUMDes. Nah, selanjutnya terdapat solusi digital paling mengembangkan nih Mas. Menurut Kepala Diskominfo ya. Iya. Yaitu ISKM yang tadi ya. Survei kepuasan masyarakat. Jadi keberhasilan terkait TI yang dinilai membanggakan di Kabupaten Bandung. Oke. Saya juga kalau nggak salah dengar nih ya, pada tahun 2020 ini ISKM itu juga termasuk dari 3 aplikasi yang telah direplikasi nih oleh Kemendagri. Oh gitu. Ya, karena aplikasi mengenai survei kepuasan masyarakat ini belum diterapkan di kabupaten atau kota manapun di Indonesia. Jadi yang berhasilnya itu hanya di pemerintahan Kabupaten Bandung aja nih Mas Bandung Kevin. Iya, terutama di Bandungnya juga gitu. Itu tuh baru berhasil nih si ISKM ini. Mungkin untuk kedepannya bakal tingkatkan lagi ya Mas? Iya, bisa seperti itu sih mungkin. Ya. Selain itu ada juga Safety. Berarti ini yang kedua nih. Iya, yang kedua. Itu Sabilulungan Festival Tea. Oke. Yang sudah dilaksanakan dari tahun 2017 sampai 2019. Jadi baru 3 tahun. Oke. Merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung. Tujuannya untuk lebih memperkenalkan dan membudayakan pemanfaatan berbagai produk TI dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya dan pengelolaan pemerintah pada khususnya. Oke. Nah, berarti bisa saya tarik kesimpulan dari aplikasi-aplikasi yang sudah tadi kita omongin dari awal ya Mas Kevin ya. Berarti aplikasi-aplikasi ini tuh selain membantu masyarakat menanggulangi COVID yang tadi kita udah omongin itu kan, berarti itu masyarakat tuh secara tidak langsung tuh aware dengan sekitarnya lah, pasti ya aware kan, dan pemerintah juga sama dengan begitu terjun ke pemerintahan Kabupaten Bandung. Iya, saya ngomongin kayak robot ya, maaf. Jangan nervous Mas. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi yang berguna meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat daerah. Jadi biar masyarakatnya ini nggak kudet gitu ya kan? Iya, jadi masyarakatnya update terus dengan adanya aplikasi. Nah, iya, jadi selain itu juga lebih memudahkan untuk diakses juga nih si informasi karena ini kan tuh. Aplikasi itu gratis. Iya. Download. Dan modern juga kan untuk bisa menyeimbangi dengan tahun-tahun sekarang itu. Nah, sepertinya cukup sekian aja kali ya. Sekian aja nih Mas. Iya kita lanjut. Udah aja lah. Kita bahasannya udah lumayan banyak juga ya soalnya. Cukup sih ya Mas untuk kali ini. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Kevin untuk menjadi narasumber saya. Iya. Untuk bisa berbincang bareng. Oke. Ya, segitu nu bisa kopi hatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Bye bye. Melakukan standarisasi instansi vertikal BUMN di sini merupakan perangkat daerah yang yaitu merupakan perangkat data. Kalau wali dosen itu perangkat daerah. Lalu ada wali dota. Kok dota sekarang?